Halo semuanya, saya Malika di sini menyampaikan berbagai berita terbaru pada tanggal 28 April 2024. Dari teknologi hingga dunia hiburan, kita akan membahas 10 cerita besar hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini ya, biar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan update berita terkini. Yuk, mari kita mulai. Nomor 10, WhatsApp kini tengah menciptakan fitur terbaru yang memungkinkan kita para pengguna untuk melakukan panggilan tanpa harus menyimpan nomor kontak terlebih dahulu. Ini berarti kita bisa menghubungi siapa saja dengan lebih cepat dan mudah, terutama bagi kontak yang tidak terlalu sering kita hubungi. Selain itu, fitur kontak favorit juga sedang dikembangkan, memudahkan kita dalam mengakses nomor penting dengan cepat. Fitur ini tentu sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi komunikasi kita sehari-hari. Sebelum WhatsApp, SMS adalah metode paling populer untuk mengirimkan pesan teks. Diluncurkan pada tahun 90-an, SMS memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan singkat antara dua perangkat. Meski sederhana, SMS merubah cara komunikasi masyarakat. Namun, dengan munculnya WhatsApp pada 2009, pengguna diberikan lebih banyak fitur seperti pengiriman pesan teks, suara, video, hingga membuat panggilan tanpa biaya ekstra selain data internet. Kemajuan ini menunjukkan bagaimana evolusi teknologi bisa membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi. Nomor 9, dalam turnamen bulu tangkis Uber Cup 2024, tim putri Indonesia telah membuktikan kehebatannya di fase grup dengan mengalahkan Hong Kong. Kemenangan ditandai lewat penampilan memukau dari Gregoria Mariska Tunjung dan pasangan ganda Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto. Ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia dalam ajang bergengsi ini, menunjukkan dedikasi dan talenta atlet-atlet kita di kancah internasional. Historisnya, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keberhasilan di ajang bulu tangkis internasional, termasuk Piala Thomas dan Uber. Pada tahun 1996, tim putri Indonesia berhasil memenangkan Piala Uber untuk pertama kalinya, menandakan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya unggul dalam turnamen putra, tetapi juga putri. Kemenangan tersebut mencerminkan puncak dari kerja keras, persiapan, dan kebanggaan nasional dalam olahraga ini. Melihat tim putri Indonesia tahun ini, ada semacam deja vu akan kebesaran masa lalu dan harapan bahwa sejarah akan terulang dengan kemenangan baru. Nomor 8, ramalan zodiak hari Minggu 28 April 2024 memberikan wawasan bagi Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer mengenai perubahan penting dalam aspek cinta dan hubungan. Bagi Aries, dianjurkan untuk tetap tenang dan bijaksana, sementara Taurus dapat mengantisipasi kebahagiaan dalam hubungan. Gemini harus menghindari orang-orang yang membawa aura negatif, dan untuk Cancer, disarankan agar tidak mengabaikan hubungan romantis demi karir. Ramalan ini memberikan panduan untuk menjalani hari yang lebih baik. Astrologi telah dipraktikkan oleh berbagai peradaban kuno, termasuk Mesopotamia, Mesir, India, dan Cina, yang percaya bahwa pergerakan dan posisi benda langit bisa mempengaruhi peristiwa di bumi, termasuk kehidupan manusia. Meski seringkali diperdebatkan keilmiahannya, banyak orang masih merujuk pada astrologi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melihat ke masa lalu, astrologi merupakan bagian penting dari kebudayaan manusia, memberikan wawasan yang sama, hampir mirip dengan ramalan zodiak yang kita lihat hari ini, di mana orang tetap mencari bimbingan untuk masa depan mereka. Nomor 7, film The Fall Guy berhasil memukau penonton dengan perpaduan genre laga, romcom, dan sedikit misteri. Dengan dedikasi untuk menghormati para stuntman, film ini menampilkan adegan berbahaya yang sebagian besar dilakukan tanpa bantuan efek khusus. Dibintangi oleh Ryan Gosling dan Emily Blunt, film ini tidak hanya menyajikan adegan aksi yang menegangkan tetapi juga kisah yang menghibur, meskipun ada beberapa kritik tentang naskah yang generik. Penampilan kedua bintang tersebut diapresiasi, menunjukkan bahwa kombinasi genre bisa menyajikan hiburan yang mengesankan. Industri film telah lama bergantung pada keberanian dan keterampilan dari para stuntman yang seringkali bekerja di balik layar untuk menciptakan aksi yang menegangkan. Sejarah mencatat bahwa Harold Lloyd, salah satu pionir film bisu, melakukan adegan berbahaya sendiri tanpa menggunakan pengganti. Ini membuka jalan bagi stuntman di masa depan untuk diakui dalam kontribusi mereka
terhadap sukses sebuah film. The Fall Guy bukan hanya film hiburan, tetapi juga penghormatan kepada pekerjaan keras dan dedikasi stuntman yang selama ini mungkin tidak selalu mendapatkan sorotan yang mereka layak. Nomor 6, aplikasi Threads oleh Meta memperkenalkan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur ini termasuk kemampuan untuk menyembunyikan kata-kata yang menyinggung dan memfilter konten yang tidak diinginkan. Dengan ditambahkannya hidden words, aplikasi ini ingin menjaga interaksi antar pengguna agar tetap ramah dan positif. Meta juga sedang menguji fitur muting dan quote controls untuk memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna atas apa yang mereka lihat dan bagaimana interaksi dapat terjadi dalam aplikasi. Meta, yang awalnya dikenal sebagai Facebook, telah berkembang dari sebuah situs jejaring sosial menjadi perusahaan teknologi global yang menyediakan berbagai platform komunikasi. Sejak diluncurkannya Facebook pada tahun 2004, Mark Zuckerberg dan timnya terus berinovasi, memperkenalkan fitur-fitur baru dan mengakuisisi platform lain seperti Instagram dan WhatsApp untuk tetap relevan di era digital. Kesediaan untuk beradaptasi dan merespons kebutuhan, serta kekhawatiran pengguna menunjukkan bagaimana Meta terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengalaman pengguna, serupa dengan perkembangan teknologi komunikasi dari SMS ke aplikasi perpesanan canggih seperti WhatsApp. Nomor 5, kondisi kesehatan Raja Charles III dilaporkan memburuk karena diagnosis kanker. Meski berusaha menyembunyikan kondisi sebenarnya, keluarga kerajaan telah mempersiapkan rencana pemakamannya, yang terungkap setelah pemakaman Ratu Elizabeth. Sekarang, dengan munculnya kabar ini, banyak yang khawatir dan menyatakan dukungan mereka kepada keluarga kerajaan. Kondisi raja menunjukkan situasi yang tidak pasti dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta penggemar monarki. Monarki Inggris memiliki sejarah panjang yang penuh dengan momen bersejarah dan transisi kekuasaan yang penting. Misalnya, kisah Ratu Victoria yang memerintah hampir 64 tahun dan meninggalkan warisan yang masih dirayakan hingga saat ini, menunjukkan bagaimana berita tentang kesehatan dan kematian royalty selalu menjadi topik penting dan seringkali emosional bagi banyak orang. Dengan kemajuan teknologi dan media, kabar tentang keluarga kerajaan sekarang dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas, membuat publik lebih terlibat dalam kehidupan mereka. Berita tentang Raja Charles III mengingatkan kita tentang sifat kepemilikan publik terhadap tokoh-tokoh yang berada di posisi kekuasaan dan bagaimana kabar tentang mereka mempengaruhi banyak orang. Nomor 4, Realme mengumumkan peluncuran smartphone terbaru dari seri Narzo, yaitu Realme Narzo 70 dan Narzo 70X. Kedua ponsel ini datang sebagai lanjutan dari seri 60, menawarkan layar berkualitas tinggi dengan refresh rate 120 Hz dan baterai yang tahan lama. Narzo 70 menampilkan layar AMOLED 6,67 inci, sedangkan Narzo 70X hadir dengan layar LCD 6,72 inci. Kedua smartphone ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan performa tinggi dengan harga yang terjangkau. Realme, yang didirikan sebagai sub-brand dari Oppo pada 2018, dengan cepat berkembang menjadi salah satu merek smartphone yang diperhitungkan secara global. Dengan fokus pada pasar muda yang mencari perangkat dengan performa tinggi tetapi dengan harga terjangkau, Realme mirip dengan strategi yang diambil Xiaomi beberapa tahun sebelumnya. Xiaomi, didirikan pada 2010, berhasil menarik perhatian global dengan menawarkan ponsel berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Kedua merek tersebut menunjukkan bagaimana perubahan strategi dan pemahaman pasar dapat menghasilkan pertumbuhan cepat dalam industri yang sangat kompetitif seperti teknologi seluler. Nomor 3, WhatsApp akan mempermudah kita semua dengan mengembangkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu. Terobosan ini dikombinasikan dengan pengembangan fitur kontak atau grup favorit yang akan mempercepat akses ke nomor penting. Fitur ini akan berada di bawah tab panggilan, menampilkan kontak favorit di paling atas. Meski masih dalam tahap pengembangan, kemampuan untuk langsung menelepon dengan mengetik nomor secara langsung menjanjikan kemudahan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam sejarahnya, WhatsApp telah mengalami berbagai perkembangan sejak diluncurkan pada 2009. Mulai dari aplikasi simple untuk menampilkan status sibuk atau tersedia, hingga menjadi aplikasi perpesanan dan telekomunikasi lintas platform global yang menghubungkan miliaran pengguna. Di era awal,
Fokus utama adalah pada pengiriman pesan, tetapi seiring berjalannya waktu, fitur seperti panggilan suara dan video, serta berbagi lokasi diperkenalkan. Pertumbuhan fungsionalitas WhatsApp dari waktu ke waktu menunjukkan bagaimana feedback dan kebutuhan pengguna membentuk arah inovasi. Mirip dengan bagaimana fitur terbaru ini diharapkan menanggapi kebutuhan nyata pengguna untuk kemudahan dalam melakukan panggilan. Nomor 2, kejutan manis terjadi di Disneyland Tokyo, Jepang, di mana Ryan Wijaya melamar Ranti Maria. Ryan berlutut di hadapan Ranti, meminta tangan sang kekasih di tengah kerumunan pengunjung. Momen ini tidak hanya spesial bagi kedua sejoli, tapi juga menarik perhatian banyak orang yang berada di sekitar mereka, menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang. Ini menunjukkan betapa indahnya mengekspresikan cinta di tempat yang ajaib dan bagaimana momen-momen seperti ini dapat menginspirasi banyak orang. Disneyland, dikenal sebagai tempat paling bahagia di bumi, sering menjadi lokasi untuk perayaan momen spesial, termasuk lamaran. Tidak terkecuali bagi selebriti dan tokoh masyarakat yang mencari latar yang sempurna untuk momen istimewa mereka. Disneyland Tokyo, salah satu dari 6 taman hiburan Disney di dunia, telah menyaksikan berbagai cerita cinta yang berakhir dengan lamaran yang ajaib. Kisah seperti ini mengikuti tradisi panjang di mana Disneyland menjadi bagian dari cerita pribadi banyak orang, menawarkan suasana yang unik dan kenangan yang tak terlupakan, mencerminkan bagaimana keajaiban Disney bisa menjadi bagian dari kehidupan nyata. Nomor 1, kabar besar bagi pengguna WhatsApp, karena sebentar lagi akan ada fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan panggilan ke nomor mana saja tanpa perlu menyimpannya terlebih dahulu. Fitur dialer ini sedang diuji pada versi beta WhatsApp untuk Android, membuka kemungkinan berkomunikasi lebih bebas dan lancar. Selain ini, WhatsApp juga menggarap fitur untuk memudahkan pengelolaan kontak favorit, sehingga kita bisa mengakses orang-orang penting dalam hidup kita dengan lebih cepat. Kedua inovasi ini menandai langkah terbaru dalam usaha WhatsApp untuk menyempurnakan pengalaman pengguna. Pengenalan fitur-fitur baru oleh layanan digital seringkali muncul sebagai respons terhadap tren dan kebutuhan pengguna. Misalnya, pengenalan email oleh Ray Tomlinson pada tahun 1971 merupakan terobosan yang merubah cara orang berkomunikasi, menawarkan alternatif kecepatan dan efisiensi dibandingkan surat tradisional. Sama halnya dengan WhatsApp, yang terus berinovasi untuk memenuhi ekspektasi pengguna di era digital, menunjukkan adaptasi dan respons terhadap perubahan gaya hidup dan komunikasi. Inovasi seperti ini menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan beradaptasi dengan pengguna, mirip dengan bagaimana email membentuk kembali komunikasi desa global. Itulah rangkuman berita terkini yang telah kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk berlangganan kanal kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan teraktual setiap hari. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di update berita selanjutnya.